Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih izinkan kami melayani Engkau. Pekerjaan yang paling mulia dan paling berharga adalah ketika kami boleh melayani Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, kira-kiranya hati kami semangat. Siapapun hari ini melayani dan menikmati, sehingga hadirat Tuhan boleh dinikmati setiap anak didik kami yang mendengarkan setiap daripada pujian penyembahan dan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak ibu yang di TK dan di SD, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan memelihara kehidupan kita, baik orang tua, anak-anak didik dan juga guru-guru. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kalian sekolah pasti punya cita-cita. Harapannya supaya cita-cita kalian berhasil di dalam Tuhan dikejar bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita angkatkan pujian Ku Kejar Cita-Cita. Engkau begitu baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami, semua anak didik
TK dan SD di Metode Serpong Medan, dan keluarga dan guru-guru dan yayasan terpelihara. Itu karena Engkau yang sangat mengasihi kami. Sebagai tanda rasa syukur dan ucapan terima kasih, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami dan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua ibadah kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita telah bernyanyi untuk mengejar cita-cita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bisa merasakan betapa indahnya hidup yang berkeluarga bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir untuk kita semua. Untuk itu kita akan pujian kepada Tuhan. Oh betapa indahnya. Sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan, bawalah persembahan ke sekolah. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan telah diberi kesehatan dan pemeliharaan. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa
di pagi ini kami akan kembalikan oleh firman-Mu, dan kami akan diingatkan, akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Berkati anak-anak kami, khususnya buat anak TK dan SD Metodis Pembelawan, supaya mereka tetap saling bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom buat anak-anak kami, anak TK dan SD yang kami kasihi, yang pada saat ini sedang melakukan proses belajar, mengajar, dan menuntut ilmu di Sekolah Metodis 10 Belawan. Nah, pada saat ini kita kembali diingatkan oleh sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, pernahkah adik-adik menolong temannya di sekolah? Atau pernahkah adik-adik menolong kakaknya, adiknya, atau orang tuanya? Itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan yang dikasihi, sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai anak Tuhan yang turut dan setia, pasti jiwa menolong atau bekerja sama itu akan dilaksanakan. Nah, kita akan membuka Alkitab. Untuk adik-adik yang berada di rumah, silakan buka Alkitabnya atau dibantu oleh orang tuanya, ya. Itu di Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kembali lagi di Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Contoh kami bacakan untuk kita semua. Lembaga besar adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena penjemuan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sesama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang yang akan memikul tanggungnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang memberitakan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kembali lagi, tema kita adalah tentang menolong. Nah, pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita dianggap teman kita orang yang paling baik di sekolah, jika kita dianggap teman kita orang yang paling
menghormati di sekolah, satu hal yang akan kita dapat, kita pasti akan dipercayakan teman itu, apapun yang kita lakukan akan dipercayakan. Nah, firman Tuhan mengatakan, jika seandainya temanmu itu di sekolah atau temanmu sebayamu dimanapun berada melakukan pelanggaran, dirimu yang sudah kenal Tuhan Yesus, yang kemarin kita memperingati hari kematiannya, hari kebangkitannya, dan sekarang kita sudah dibenarkan dan semua utang dosa kita sudah dihapuskan. Kita juga harus menjadi contoh bagi teman yang lain. Nah, seperti di ayat pertama, jika seandainya orang melakukan pelanggaran, maka dirimu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan benar dalam roh, supaya kamu juga memperoleh hidup yang kekal, tidak menjadi orang yang hidup di luar Kristus. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga mengatakan bertolong-tolonglah, ya, bertolong-tolonglah ketika ada teman yang lain membutuhkan sesuatu, ya, ketika ada teman lain membutuhkan apa yang harus dia lakukan masa itu, kamu harus menolongnya supaya bebannya bisa terpikul dua-duanya, ya. Itulah inti dari bertolong-tolongan. Jika adik-adik melihat di tetangga dimanapun berada ada namanya kerja gotong royong, ya, gotong royong, ya. Kalau adik-adik nggak ngerti nanti bisa ditanyakan kepada orang tua, gotong royong itu artinya apa? Gotong royong itu adalah artinya bekerja sama, sesuatu yang dilihat berat untuk dikerjakan. Yang ini contohnya kalau diangkat karena ini mesti berat sekali, tetapi ketika itu dilakukan kerjasama, maka hasilnya akan ringan. Contohnya di lingkungan sosial, di lingkungan kalian ada membuat parit supaya tidak banjir. Kalau hanya satu orang mengerjakan itu dia akan lama, bisa aja dia tidak selesai. Tetapi kalau melakukan gotong royong, maka semuanya itu akan mudah selesai. Itulah hal yang paling penting untuk kita pelajari, yaitu bergotong royong. Lanjut, bergotong royong adalah merupakan menanggung beban, ya. Maksudnya hal yang harus kita pikul 1-2 kilo. Ketika ada teman kita yang menolong, maka itu akan 1 kilo untuk dia, 1 kilo untuk kita, maka bebannya akan ringan. Nah, lanjut, yang kita pelajari juga, ya, selanjutnya adalah sebab, ya. Ini ada cerita atau ada yang mengatakan firman Tuhan, sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kalau kita melihat seorang yang menanam pohon, ya adik-adik, atau di sini sudah pernah ada adik-adik yang menanam pohon. Kalau pohon itu ditanam, kalau kita tanam, kita rawat dengan baik, ditanam di tanah yang subur, dan kita siram, contohnya bunga atau buah mangga yang di depan rumah kalian, contohnya yang ada ya besok-besok bisa ditanam. Itu kalau tidak kita pelihara, makanya hasilnya juga tidak baik. Tetapi kalau pohon itu dipelihara, hasilnya akan baik. Maka jelas yang dikatakan, dia menabur, dia juga yang akan menuai. Sekarang ini kalian lagi belajar,
yang TK nanti akan naik kelas 1, akan lulus dari TK dan naik kelas 1, kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 kelas 5, kelas 5 kelas 6, dan kelas 6 akan ujian dan dia akan lanjut ke jenjang selanjutnya tingkat SMP. Nah, di situ kalau kita mengikuti proses dengan baik, belajar dengan baik, dan apa yang disampaikan oleh guru, Bapak Ibu guru didengarkan baik-baik, maka kita juga akan mendapatkan memetik hasilnya dengan baik. Kita akan memetik hasilnya dengan baik seperti yang telah dimaksud. Tetapi kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga tidak akan baik. Maka yang harus kita lakukan, kita harus menabur supaya mungkin, supaya apa? Supaya bisa menuai. Nah, hal yang selanjutnya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Nah, karena itu selagi kita masih mempunyai kesempatan hidup di dunia ini, adik, jangan pernah jenuh-jenuh melakukan hal yang baik. Kenapa? Hal yang baik itu seperti dalam tema tadi, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita saling bekerja sama, semua yang kita pikul semua akan ringan. Itulah. Nah, yang paling ditekankan juga itu harus teman-teman seiman. Apa maksudnya teman-teman seiman? Kita yang sesama Kristen ini harus berpegang teguh, jangan goyah, jangan pernah runtuh. Ya, kalau misalnya ada teman satu yang mulai kendor, kita angkat dia supaya dia tetap semangat. Nah, itulah. Dan selanjutnya, seiman ini juga, kalau seandainya suatu saat nanti ada perdebatan si A dengan si B, si B dengan si C, kita harus melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena seperti yang dalam firman Tuhan, siapa yang menabur itulah yang menuai. Kalau kita bekerja sama, saling menolong satu dengan yang lain, temannya ada kesusahan, temannya lagi galau, dan temannya lagi membutuhkan sesuatu, kalau kita bisa menolongnya. Kalau memang kita tidak bisa menolongnya dengan materi, kita menolongnya dengan doa. Inilah firman Tuhan yang menjadi pelajaran untuk kita, supaya tetap saling menolong. Tuhan Yesus sudah menolong kita tuh, mati di kayu salib, dan dia rela menebus kita. Kenapa? Dia menolong kita dari belenggu dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah firman Tuhan, supaya adik-adik khususnya TK, SMP, Metodis Pembelawan bisa mengerti dan saling menolong satu dengan yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, dan sama-sama Tuhan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan. Nah, doa kami ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami kepada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.